Oke, selamat datang kembali di video tutorial membuat website KISS. Kali ini kita akan masuk ke materi tampil lokasi ya, tampil lokasi berdasarkan kategori. Oke, maka dari itu berarti kita klik dulu ini menu lokasi, klik. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan routing baru. Berarti kita sekarang disuruh ke routes. Oke, routes controller, sorry, di config, terus di routes, routes, routes. Nah, di sini kita tambahkan controller baru ya. Ini halaman pengunjung berarti di sini slash lokasi, slash lokasi, L yang kecil, lokasi. Kemudian di sini untuk controllernya mungkin sebentar, biar lebih hemat itu pakai lokasi aja nggak apa-apa. Berarti controllernya baru ya, namanya lokasi. Nama fungsinya index. Coba kita save, lihat lagi hasilnya. Nah, di sini errornya sekarang mencari controller ya, nama controllernya lokasi. Nah, ini kita bikin secara manual aja. Berarti controller klik kanan new file, namanya adalah lokasi.php. Nah, untuk setupnya Mas, nah kita setupnya kopas dari mungkin login aja ya. Nah, karena yang sudah ada loop modelnya ya. Oke, ini kita kopas aja, nggak apa-apa. Kemudian ini kita copy dari sini, line ke 1 sampai 19. Terus kita pasang. Nah, jangan lupa penutup line ke 10 ini belum ada. Ini kan pembukanya lah, penutupnya itu kan di sini. Nah, oke, kemudian di sini untuk nama dari kelasnya bukan login ya, tapi lokasi. Dan untuk controller yang dipanggil nanti ada tiga ya. Sorry, model yang dipanggil itu ada tiga nanti. Yang pertama itu adalah M lokasi, kemudian ada M kategori, kemudian ada M jenisnya. M jenis. Oke, kemudian di sini kita arahkan indeksnya ke halaman lokasi. Nah, terus di sini kita akan ambil data kategori ya. Maka dari itu di sini kita bikin protected M, ada tiga berarti ya, M kategori, terus ada M lokasi, sama ada M jenis. Ini modelnya tuh. Kemudian di sini kita daftarkan berarti M lokasi, nama kelasnya tadi adalah M lokasi, kemudian M kategori, berarti new M kategori, kemudian ada M jenis. M jenis juga sama M jenis. Oke, terus di sini coba kita ambil data kategori ya, berarti variabel data, indeksnya kategori, berarti dollar $this M kategori pakai perintah ini ya, find all. Nah, terus kita kirimkan ke view lokasi variabel data. Coba kita save dulu, lihat hasilnya. Oke, find all tidak ditemukan ya, berarti pakainya bukan find all. Oh, bener ya, pakainya find all ini. Oh, ini sorry, ini bukan M lokasi, ini M kategori. Dah, coba kita save, lihat hasilnya. Nah, sekarang errornya sudah berubah mencari view ya, namanya adalah lokasi.php. Kita kopas, kita bikin file baru di sini, nama filenya adalah lokasi.php, kita save, lihat hasilnya. Oke, kosong ya, berarti kan kita panggil templatenya ya. Oke, berarti pakai php echo dollar $this extends, berarti nama filenya adalah template template underscore utama. Kemudian di sini php echo dollar $this render section, nama sectionnya itu adalah content. Kemudian yang terakhir ada end sectionnya, berarti php echo $this end section. Bener ya, kita coba cek dari halaman utama aja. Oh ya, bener ya, end section kurung buka kurung tutup kurung buka kurung. Udah, coba kita save, lihat hasilnya. Oh, pakainya bukan extend. Ya udah deh, kita kopas dari utama aja. Extend nggak ada S-nya ya. Oke. Nah ini extend nggak ada S-nya. Oke.
Dulu, sebentar. Ya udah deh, kita copy saja biar biar nggak usah benerin. Udah, ini aja. Beres ya. Oke, nah sudah kepanggil. Kemudian di sini mau saya bagi jadi dua bagian ya. Nanti yang sebelah kiri itu data ininya apa namanya kategori. Nah sebelah kanan itu nanti petanya ya. Maka dari itu oke, kita pecah dulu ya. Kita pecah dulu berarti section kelasnya mungkin PY5. Terus di sini saya bikinkan sebuah div kelasnya container. Di sini ada div lagi kelasnya row. Di sini ada div kelasnya call strip MD3 cukup. Nah, kemudian di sini kita akan bikin perulangan data kategorinya ya. Tapi sebelum itu coba kita cek apakah data kategori sudah berhasil kita ambil ekopre variabel kategori. Save lihat hasilnya. Oke, berhasil terambil ya. Berarti aman kalau kita perulangkan. Oke, berarti di sini kita bikin sebuah K6 dulu mungkin ya. K6 kategori lokasi. Terus di bawahnya ada checklist ya harusnya ya. Berarti kita bikin dulu div-nya kelas margin bottom 1 MB1. Nah, di sini ada input. Nah, input tipenya cek box. Nah, untuk name-nya di sini ID kategori aja ya berarti ya. ID kategori terus di sini kita kasih value, kasih value. Nah, ini di sini nanti data kategorinya gitu. Terus kemudian di bawahnya ada label. Labelnya itu berarti ada kelas form label ya. Nggak usah sih, langsung aja nggak apa-apa ya. Berarti nama kategorinya. Coba kita save dulu, semisal kategori kesehatan. Save lihat hasilnya. Oke. Nah, kan seperti ini. Cuman di sebelah kiri nanti pengennya warnanya ini ya, agak abu-abu. Berarti mungkin ini kita kasih BG like. Nah, oke. Tapi kok dia nggak terlalu muncul ya udah kontainernya ini tak hapus ya, nggak usah pakai kontaineran. Udah, ini aja biar full. Oke, loh, jadi hapus ya. Kontainer fluid gitu ya. Kontainer fluid ini aja. Nah, nah di sini tinggal kita perulangkan. Di sini kita perulangkan for each variabel kategori as variabel k, lalu yang saya kata dipasang di sini. Kemudian di sini untuk kesehatan ini kita tampilkan echo variable value yang indeksnya itu adalah nih nama kategori. Berarti di sini nama kategori. Kemudian di sini untuk atribut value-nya kita tampilkan juga data ID. Berarti variabel value indeksnya ID kategori. Coba kita save di atas hasilnya. Nah, kan seperti ini. Yang atas tadi hanya untuk ngecek, kita hapus saja print R-nya ya. Tapi kalau dikasih PY malah jelek ya. Ya udahlah, ini nggak kasih P0 aja ini. Nah, mungkin di sini kasih PT ya, PT PY mungkin ya. PY nilainya 5. Nah, udah. Terus sebelah kanan ini petanya. Berarti di setelah call MD 3 ya. Nah, yang ini kita bikin lagi di sini sebuah div. Terus di sini itu di sini yang kelas call strip MD 9. Nah, di sini tampil petanya ya. Mungkin di sini kita bikin lagi div tadi ID-nya map ya. ID-nya map. Kemudian kita langsung akses di sini stylenya mungkin ketinggiannya height berapa ya? Mungkin 500 pixel. 500 pixel. Terus lebarnya, width-nya WDTH ya mungkin berapa ya? 1100. Ini ngaco aja. Nah, nanti kalau kurang ya kita tambahin. Nah, kemudian coba kita save lihat hasilnya. Nah, kan belum tampil tuh petanya. Nah, untuk menampilkan petanya tadi, itu kita kan perlu ini ya, apa namanya, perlu manggil, perlu mendeklarasikan sebuah JavaScript di bawahnya tadi. Ya udah, coba kita tampilkan dulu. Berarti ambil dari sini ya, ambil dari sini, dari halaman. Oh bukan, berarti halaman utama ya. Halaman utama. Nah, ini kita copy, kita pasang di sini.
Mungkin di bawah aja sini. Nah, coba kita save lihat hasilnya. Nah, kan tampil ya. Oh, ini kebesaran ya. Oke, berarti 1000 lah, 1000 pixel, 100.000. Nah, pas ya. Kalau di layar HP dia responsif ya. Oke, responsif ya. Oke, berarti di sini nanti pengennya gini ya. Jadi kalau misal tak klik pendidikan, klik. Lah nanti di sini muncul lokasi-lokasi pendidikan. Ada tapinya. Tapi kita harus punya datanya. Nah, di sini coba kita cek data dari admin ya. Berarti login. Nih, klik kanan, new tab. Nah, coba kita login admin dulu ya. Admin, admin. Oke, lokasi. Lah ini data saya sudah saya perbagus gitu. Jadi bukan data ngaco, bukan data ngaco. Jadi ini datanya sudah bagus. Ya nanti gimana caranya? Silahkan mulai dicicil ya. Menambahkan data seperti itu. Nah, ini kategorinya di milik saya juga sudah bagus ya. Nah, nanti silahkan Mbak Almi diperbagus ya datanya ya. Karena kan mau ditampilkan di sini. Lah, di sini saya sudah punya ini nih kayak data puskesmas, kategorinya puskesmas, jenisnya puskesmas. Terus ada RSUD, nah terus kategorinya kesehatan, tapi jenisnya rumah sakit. Nah, kayak gitu. Terus ada ini nih Balai Desa Banyurejo. Lah, dia masuknya ini permukiman. Nah, tapi jenisnya Balai Desa. Seperti itu. Jadi eh, ini datanya real gitu. Diperbagus. Oke, berarti itu tadi ya, tapi Mbak Almi harus punya data yang bagus. Nah, ini biar footernya ini ke bawah ya, mungkin kita tambahkan sebentar. Coba tak kasih di sini PI5-nya kalau diaktifkan gimana ya? Ya, bagus ya, cuman terlalu banyak. Coba kalau PI3 terlalu kurang. PI4, oke, pas ya. Nah, berarti PI4. Oke, berarti sekarang kita mulai ngoding. Untuk bagian untuk bagian markernya terlebih dahulu. Berarti di sini kita akan menentukan titik koordinatnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, titik koordinatnya kan ini ya. Berarti untuk markernya ini tak hapus, hapus dulu. Nanti kita pakai yang bawaannya aja. Oke, berarti di sini langsung nanti kan ini ya apa namanya untuk mengclear markernya ya. Berarti di sini kita bikin sebuah variabel baru mungkin ya. Var sorry let kita pakainya let aja ya ini biar nggak ini let biar nggak bisa digantikan nilainya. Nah ini berarti let nama variabelnya itu mungkin marker s, dia kosong ya tapi array. Nah, kemudian di bawah sini, nah ini harusnya kita nanti disesuaikan aja diganti boleh. Terus di bawahnya ada untuk nge-clear ya, untuk membersihkan markernya. Jadi kita bikin sebuah function ya, supaya kita cek level JS-nya aja. Set level JS add to marker ya. Tapi marker yang dibanyakan yang ditambahkan nanti kan banyak ya. Berarti tutorial marker with custom icon lah ini. Hmm, Leaflet on mobile bukan. Nah ini leaflet quick start guide nih. Oke, di sini pertama coba deh kita cari aja mungkin kalau nggak salah dulu itu namanya remove remove ini kok namanya remove apa itu remove marker gitu ya. Leaflet JS remove
marker. Nah, ini 13 tahun yang lalu ya. Lah ini ya, on click marker in pop up on make clip. Oke, remove. Jadi dia pakainya ini ya, apa namanya? Remove layer ya. Nih. Oke, kita gunakan. Berarti di sini kita bikin sebuah function. Nama fungsinya itu adalah ini aja ya, clear markers. Kemudian di sini isinya nanti tentu data yang sudah kita deklarasikan di atas markers. Jadi kita panggil di sini markers. Terus nanti kan datanya ada banyak ya, berarti kita perulangkan for each, oke, for each. Kemudian di sini nanti dia sebagai mapnya ya, oke, kita inisialisasikan pakai m. Lalu isinya itu kan ada di dalam variabel map ya, variabel map. Nah, terus dia di remove. Nah, pakai perintahnya tadi berarti pakai perintah yang ini tadi, remove layer, Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita pasang sebuah parameter m, mapnya dia sendiri. Nah, terus kita deklarasikan lagi markers, nilainya itu adalah array, array kosong. Nah, terus di bawah kita akan ini ya, apa namanya, ambil data checklistnya gitu ya. Jadi kalau semisal gini, saya sebentar tak tunjukkan. Jadi kalau semisal ini tak checklist, misal ya, ini tak checklist keagamaan, nah nanti keagamaan tak checklist, nah nanti di sini muncul data-datanya. Tapi baru ngambil data dari sisi server ya, atau pakai asinkronus. Berarti di sini kita harus ngedownload ajak ya. Oke, jadi silahkan dibuka dulu ajak CDN. Nah ini jQuery CDN. jQuery ini digunakan untuk mempersingkat penulisan JavaScript yang kompleks yang mengerti. Nah, ini kita copy aja. Nah, terus kita pasang di bagian ya utama, template utama, bagian header. Saya rekomendasikan di atasnya ya, di atasnya script leafletnya. Nah, oke, kemudian kita ambil datanya di sini. Bentar, lokasi ya. Nah, ini. Oke, berarti di sini ambil data dari sisi server ketika ada ketika ada checkbox yang di checklist. Oke, berarti kita bikin sebuah function baru, namanya itu adalah function fetch location ya. Location. Nah, kemudian di sini kita akan ini dulu mendapatkan ID-nya dulu ya. Berarti let IDS. Datanya banyak ya, berarti IDS saya pakainya S gitu untuk menandakan dia banyak. Kemudian di sini kita ambil dari inputan yang name-nya itu adalah ID kategori. Berarti dollar input, nah, dollar input yang name-nya itu adalah ID kategori. Nah, ID kategori di sini itu dapatnya dari sini. Nah, tag-nya kan input, name-nya itu adalah ID kategori. Lah, maksudnya seperti itu. Saya menyentuh tag-nya. Kalau semisal itu di checklist gitu ya, berarti on checked. Nah, berarti triggernya di sini itu adalah ketika di checklist, maka di sini checked, check, checked. Nah, maka di sini manggil nama variabelnya, lalu membuat sebuah function bayangan. Oke, enter. Nah, di sini kita akan uh,
mengembalikan ya menggunakan nilainya. Oke, coba kita alert dulu aja. Alert, alert value ya. Berarti this titik value, this titik value. Nah, ini coba kita cek dulu. Berhasil nggak dapat datanya ketika kategorinya itu di checklist. Nah, coba kita save, terus kita refresh di sini. Coba tak checklist ya keagamaan, pemerintahan. Oke, belum ya. Berarti alert dollar this value input name-nya ID di kategori. Ini belum kita dapatkan ya. Coba kita get dollar get. Ada. Coba Rob. Cek, cek. Oh, belum ya. Oh, ini kan di dalam sebuah function ya. Berarti coba kita aktifkan dulu ya. Berarti di sini kita return ya, biar kelihatan loh. Berarti ini, sorry bukan di sini. Harusnya kita aktifkan. Private location kurung buka. Ini window konsol ya. Berarti window alert. Nah, ini berarti bukan pakai alert. Nge-alertnya bukan di sini. Tapi ini harusnya di return. Ini kan mendapatkan datanya. Dollar this value itu maksudnya mendapatkan data yang ada di ceknya. Maka di sini harusnya di return. Return, return. Nah, udah coba kita save, refresh, rekreasi. Belum dapat ya. Coba kalau di inspect element coba. Change konsol coba. Nah, ini ya. Ada error tuh. Oh, kata dia line ke 142, bukan. Unrecoverable error is not defined. Benar. Pet location dolar, bener ya caknya ini. Pet location get letnya itu dolar. Benar Pak Kayangan ya. Tuh, input yang name-nya itu adalah ID kategori dia itu di checker map function kurung buka. Nah, itu return dollar this valuable titik koma titik dollar get bener ya? Atau karena ini ya belum acaknya belum ini ya belum terbaca mungkin. Coba kita refresh dulu. Set location lokasi si ini 135. Coba ya kita kontrol U aja. Kontrol U kata dia line 135. 135. Ini lihat IDS. Oke, that's location bener. So, reference error is not defined. Tidak mendefinisikan. Dolarnya itu tidak mendefinisikan. Dolar input yang name-nya itu adalah ID kategori checked. Bener loh ID kategori loh ya. Checkbox. Bener kok. Ini juga checked. Fetch location. Nah, ini bener tuh. Fetch location. Let IDS variable map function. Sini nggak dapat ya.
Harusnya itu berhasil ini. Let IDS dollar input. Oh alah. Si. Bentar. Yang name-nya itu adalah, nah ini harusnya di sini ada ini, ada petik ini. Coba Rob. Sama ya. Kalau misalnya ini tak kasih petik satu, terus di sini tak ganti jadi petik dua, itu masalah nggak? Nah, coba kita save, lihat hasilnya. Fat location masih sama ya, dan 135 kata dia. Dolar. Oh alah, punten. Ini kan harus, ini kan jQuery ya, berarti nulisnya itu harus di sini, di dalamnya dolar dokumen gitu. Sorry, berarti gini, dolar dokumen, dolar dokumen, dolar dokumen dot ready function kurung buka dolar dokumen dot ready function kurung buka kurawal tutup. Nah, harusnya tuh di sini dalamnya. Nah, coba ya. Sini sama ya, is not defined di situ. Ini tuh nggak kedetek. jQuery-nya belum kedetek deh. Coba tak naikin ke atas ini deh. Ini ya. Hmm, sudah. Hmm. Oh, coba kita tulis ulang aja mungkin. Berarti ini coba kita hapus saja deh. Nah, coba ada yang error nggak kalau kayak gini? Undefined ya. Nah, kalau di sini return halo bos, muncul halo bos gitu. Tapi harusnya itu kan mendapatkan datanya. Berarti kan dolar input yang name-nya itu adalah ID kategori yang dia itu checker gitu ya. Checker, checker dan dia itu dapat datanya file. Nah, terus di sini harusnya kita masukkan ke array, berarti pakainya ini dot map, dot map function bayangan kurung buka kurawal tutup, terus di sini dot get, terus di sini berarti dolar return ya, return this dot file. Coba kita save lihat hasilnya. Sama ya, tidak mendefinisikan. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, berarti kemudian di sini kita langsung akses saja ini saja dolar titik dot ajak kurung buka
dolar titik dot aja kurung buka kurawal tutup. Terus di sini ada URL, terus ada nama halamannya ya, berarti PHP echo base URL. Kemudian di sini arahkan ke apa namanya? Kita arahkan ke URL ini lokasi slash filter. Data yang dikirimkan itu kan koma, data yang dikirimkan berarti tipenya post, kemudian konten tipenya konten tipenya konten tipenya itu berarti application JSON. Nah, ini tipe datanya nanti yang akan didapatkan dari server side-nya ya. Terus di sini baru datanya. Oke, untuk datanya jelas JSON ya. Kemudian di sini nanti yang kita ambilkan berdasarkan ID kategori ya, berarti yang ada di variabel IDS tadi. Di dalam variabel IDS. Sini belum ada variabel IDS-nya ya. Oke, berarti oh ini harusnya ditampung di dalam ini ya, apa namanya? IDS ya, berarti let IDS sama dengan datanya tadi ya. Nah, kemudian di bawah sini JSON, kita lanjutkan lagi. Terus kita ambil menggunakan string v, string fy, string ify ya, string ify. Di sini datanya kita ambil dari variabel IDS tadi yang name-nya itu adalah ID kategori, bukan ini ya. Dan kemudian di sini data tipenya kita deklarasikan lagi, data tipenya lagi JSON, ya. JSON, string JSON. Nah, terus kalau misal datanya berhasil diambil berarti sukses, bikin sebuah function anonymous. Lalu di sini datanya ya, datanya. Oke, lalu kita panggil function clear maker-nya tadi, clear makers, kemudian di sini datanya kita perulangkan ya, titik koma, data dot, ini diperulangkan ya, kan datanya ada banyak tuh, map ya, berarti data for each, di for each berarti sebuah function bayangan lagi, for each function yang parameternya itu adalah satu, kemudian di sini sebentar, function satu for each kurung buka function, nah di sini benar ya. Nah oke, kemudian yang diperulangkan itu adalah ini data consnya ya, cons color. Tapi kan kita belum ada ininya ya, warnanya ya. Berarti di atas kita harusnya bikin dulu sebuah function ya, namanya ya untuk menentukan warna. Maka dari itu di atas ini coba kita bikin function baru, function untuk menentukan warna ya, untuk menentukan warna. Kita bikin function baru namanya mungkin get color by kategori gitu ya, by kategori. Nah, terus di sini kita bikin sebuah parameter ya, berarti parameternya ID, ID kategorinya. Terus di sini kita deklarasikan variabel cons colors. Di sini ada merah, red, kemudian ada blue, kemudian ada orange, kemudian ada purple, kemudian ada brown. Brown. Nah, ini. Oke, terus di bawahnya kita return ya. Kita return colorsnya tadi sesuai dengan ID-nya. Berarti sebentar. Sesuai dengan ID. Berarti di sini array sesuai dengan ID yang dia itu seperti colors.
nilainya ya, length, lng. Nah, gini. Kemudian ini kita akhiri dengan titik. Oke, berarti get colornya ini kita panggil di sini ya. Fonts color, nah, kita panggil get color by kategori. Terus kemudian di sini kita panggil ya L-nya dia, ID kategori. Kita kirimkan datanya. Nah, L itu didapat dari parameternya ini. Ini berarti for each function L. Nah, for each kurung buka kurung tutup. Nah, ini parameternya kan ini ya. Oke, kemudian bawahnya nanti kita sesuaikan dengan icon ya. Berarti di bawah sini ini berarti titik koma bener ya. Titik koma bener. Sampai sini kita enter. Terus kemudian di sini kita bikin sebuah variabel lagi const icon HTML ya, nama variabelnya ini icon HTML. Dan nanti kan kita ini ya, kita apa namanya? Kita pakai icon bootstrap aja. Nih, bootstrap icon, icon. Nah ini, berarti kan kita perlu ngedownload dulu nih barangnya ya. Kita perlu install. Oke, nah ini copy, kita pasang di utama di bagian template utama di bagian atas. Nah, ini. Nah, kalau udah berarti kan tinggal kita pasang ini toh, kelas BIBI ya. Nah, untuk BIBI-nya itu kita pakai yang GOALT. Nah, coba kita cari. Saya kok. Coba kita cari di sini namanya dulu itu ini kok GOALT kok. Soalnya kalau pakai yang marker dari bawaan si Leaflet JS itu enggak kurang-kurang bagus. Nah, ini ya pakai GOALT. Berarti di sini langsung saja kita bikin sebuah tag HTMLI. Sorry, pakai div aja mungkin ya. Pakai div. Kemudian di sini stylenya kita tambahkan atribut color. Tentu di sini colornya kita panggil dari warna ya. Warna tadi kan nama fungsinya ini get color by ID. Tapi kan sudah kita tampung tadi di dalam variabel color ya. Maka dari itu di sini cukup kita panggil nama variabelnya dengan cara simbol dolar. Lalu di sini kita jadikan sebagai objek. Nah, kemudian di sini kita tambahkan variabelnya color. Terus titik koma. Kemudian di sini kita kasih font size ya. Font size mungkin nilainya ya 24 pixel ya. 24 pixel. Terus kemudian di sini kita kasih penutup petiknya. Oke. Terus penutup HTML-nya. Oke. Terus kita enter. Nah, di bawahnya sini berarti kita bikin tag i, penutup tag i-nya sekalian. Ini slash. Terus di sini kita kasih ini kelas sama dengan petik 2 BI strip BO strip AL itu ya. Kemudian di sini kita kasih fill. Nah, ALT fill. Ya, terus tambahkan penutup divnya slash div. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini kita akhiri dengan titik koma ya di sini aja titik koma. Nah, ini ikonnya itu pakai yang di keyboard itu sebelah pojok kiri setelah pojok kiri atas setelah huruf satu lah itu di shift. Gitu. Nah, terus kemudian di bawahnya kita bikin markernya ya. Berarti setelah setelah ini masih setelah ini kita bikin fonts nilainya marker nilainya marker itu simbolnya L kalau misalnya ya, di level JS itu ya. Nah, ini kan dia pakainya L nih. Oke, berarti di sini kita pakainya L dot marker kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini kita
ambil ya parameternya L, latitudenya dia, berarti L titik latitude, berarti L titik latitude, lati, latitude. Ini nama kolom yang ada di database ya, di tabel lokasi. Kemudian di sini kita tambahkan, ambil data longitudenya, berarti latitude, koma, L titik longitude, longitude. Terus di sini kita koma lagi. Nah, terus kita deklarasikan ikonnya, berarti pakai kurawal ini ya, kita pakai kurawal. Kemudian di sini kita tambahkan ikonnya ya, berarti ikonnya itu L, berarti di sini tambahkan div icon, div icon kurawal, enter. Di sini berarti HTML-nya, icon HTML ya, harus dideklarasikan ya. Icon HTML, kemudian class name-nya, class name, class name-nya itu string ya, berarti kosongan seperti ini. Terus di sini kita tambahkan icon size-nya, icon ukuran ini ya, ukuran iconnya ya, size-nya ya mungkin 24 cukup ya, 24 sama 24. Tinggi ini tingginya, ini lebarnya. Nah, kemudian kita tambahkan icon ancornya, icon ancor, ancor. Nah, di sini kita tambahkan mungkin 12 per 24 per 24 titik 2. Nah, nah ini yang data yang terakhir ya. Kemudian ini kan penutupnya yang atas, terus yang bawahnya kan ini ya. Nah, ini kita tambahkan ke mapnya, berarti add to map, add to mapnya, berarti nama variabelnya map. Nah, nah, kemudian di bawah sini kita mau menampilkan ini ya. Jadi kalau semisal, aduh, kalau semisal lokasinya itu diklik, nah, semisal di Google Map ya. Coba kita buka Maps. Nah, ini kalau semisal tak klik, klik, nah dia kan muncul kayak detail lokasinya gitu ya. Tapi bentuknya enggak di sini, di sininya, di markernya. Nah, coba kita cari pluginnya ya. Seingat saya itu pakainya ini, bin pop up. Seingat saya. Coba Leaflet JS bin pop up. Nah, ini di documentation, di dokumentasi. Nah, ini pop up event ya. Control F bin bin pop up. Nah, ini. Jadi kalau diklik itu nanti munculnya hello. Kan seperti itu. Berarti layernya kita tambahkan dulu. Sini tuh kita tambahkan ini marker. Nah, markernya itu kan penandanya tadi. Marker itu ketika diklik berarti muncul ini bin pop up. Nah, ini tak tambahkan keterangan ya. Ini adalah detail lokasi ketika marknya marknya diklik. Nah, nanti muncul di sini. Bin pop up kurung buka dan nanti munculnya sebuah tag HTML toh. Lagi ya shift. Nah, terus di sini berarti mungkin pakai ini aja strong. Terus kita ambil datanya ya. Lah yang ditampilkan itu mungkin nama sama alamat aja ya. Ngambilnya dari mana? Dari database. Nah, ini dari database tabel lokasi. Nah, yang kita tampilkan mungkin ininya aja, nama lokasi sama alamat lokasi. Mungkin sama deskripsi lah, nggak apa-apa. Oke. Berarti di sini kita panggil lagi nama variabelnya kan L ya. L ini kan nama parameter di atas. Nah, di sini saya isikan nama lokasi. Nah, L parameter L di sini itu adalah datanya ya, data lokasinya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan eh, selain nama mungkin ya bisa
bisa deskripsi ya atau alamat ini. Tapi ganti baris ya. Maka dari itu berarti BR BR terus di sini berarti tampilkan lagi dolar kurung buka kurung tutup. Terus di sini berarti L titik alamat underscore lokasi. Terus BR lagi mungkin ya. Kita kasih BR lagi, kita tambahkan lagi dolar, panggil parameternya L, panggil lagi deskripsi. Benar, deskripsi lokasi. Oke, deskripsi lokasi berhasil. Nama lokasi, deskripsi lokasi, alamat lokasi. Oke, ya mungkin seperti ini cukup ya. Dan ini kasih titik koma. Kemudian kalau misal sudah kita tetapkan seperti ini, di sini kita push ya, kita push harus diaktifkan update update pada lokasi marknya. Berarti marker dot push pushnya kemana? Berarti ya ke nama variabelnya, ke markernya. Nah, kan di atas ini kita mendeklarasinya const marker. Oke. Nah, bila sudah berarti ini diakhiri dengan titik koma. Titik dot aja. Oke, nah kemudian server setnya kan berarti belum kita ambil ya. Nah untuk server setnya tadi kan mengarah ke sini, lokasi filter. Berarti kita disuruh ke roots. Dan di sini kita disuruh untuk menambahkan sebuah URL baru ya. Masih pakainya post berarti. Pakainya ini lokasi lokasi slash filter. Nah di sini untuk controllernya berarti pakai lokasi. Dan untuk nama metodenya berarti filter. Oke, filter. Nah, sekarang berarti kita disuruh ngambil datanya dari ini ya lokasi ya. Dari lokasi. Nah, di sini kita bikin sebuah function baru namanya adalah tadi filter. Nah, kemudian kan berarti di sini mendapatkan data ajak, mendapatkan data ajak dari server side-nya tadi, dari server side. Nah, maka dari itu sekarang kita akan ngambil datanya melalui server side-nya. Oke, berarti di sini langsung saja filter, sorry, jika gitu ya. Berarti jika dollar this, jika ada request, jika ada dollar request yang requestnya itu adalah is ajak, is ajak. Maka dari itu ya di sini kita proses untuk pengambilan data ya. Nah, variabel IDS terus berarti kita dapatkan dari name ID kategori tadi ya. Berarti dari dollar this request request get JSON JSON sorry di sini get JSON kan tipe datanya JSON tadi terus di sini kita true. Nah, jika bernilai true maka di sini kita dapatkan data pada ID kategorinya. Nah kemudian di sini kita kirimkan datanya di variabel data isinya itu adalah script ambil data, script ambil data lokasi berdasarkan ID kategori. Nanti variabel data isinya adalah this mana ini M lokasi. Oke, berarti di sini kita menggunakan query buildernya ya. Select kurung buka satu lokasi biar datanya nggak banyak kan. Jadi kita ambilnya satu-satu ya. Berarti bintang terus koma kategori ya. Koma di sini berarti kategori titik ID kategori kemudian di bawahnya joinnya ke tabel kategori ya berarti join ke tabel kategori.
Berarti on tabel kategori, koma di tabel kategori ada kolom ID kategori. Kemudian di tabel sama dengan di tabel lokasi. Di tabel lokasi ada kolom ID kategori. Nah, terus di sini kita join ke tabel jenis, copy aja. Ini berarti jenis, di tabel jenis ada kolom ID di jenis. Di tabel lokasi ada kolom ID di jenis. Nah, kemudian kita spesifikkan berdasarkan ID kategorinya tadi. Berarti pakai perintah ini. Where in yang di mana lokasinya itu. Nah, berdasarkan ID kategori. ID kategorinya dapat dari mana, Mas? Dapat dari IDS. Berarti koma dolar IDS. Variabel IDS. Ini in-nya, n-nya kecil. Where in. Nah, I-nya besar, n-nya kecil. Sorry, sorry. I-nya besar, n-nya kecil. Kemudian di sini kita dapatkan datanya pakai perintah ini ya. Find all, terus kita kirimkan datanya ke servernya atau ke webnya. Berarti return $, bentuknya JSON ya. Berarti pakainya response set JSON. Set JSON. Kalau di apa namanya, kalau di PHP natif itu kayak gini, JSON encode. Nah, cuman kalau di C4 ya pakainya ini set JSON. Berarti di sini kita kirimkan variabel data. Udah ini. Nah, coba kita save dulu, lihat hasilnya. Oke, coba tak checklist pemerintah. Oke, belum nongol ya. Berarti coba kita cek dulu, kita inspect apakah ada yang belum. Coba ke konsol. Nah, ini tidak mendefinisikan. Ini masih yang tadi ya errornya. Coba kita cari dulu di routes. Balik ke lokasi lagi. Nah, di sini oke, coba kita kembali lagi ke apa namanya, ke view-nya ya. Terus ini di bawahnya harusnya ini deh apa namanya, eh, ketika di kalau misal di sini kan muncul satu gitu ya. Berarti kalau di change lagi harusnya muncul lagi gitu ya. Berarti di sini dolar input, sorry, sorry. Ini mengambil data lagi dari sisi server apabila ada cek ada cek baru, cek baru, cek kedua, ketiga atau kelima. Berarti dolar input yang name-nya itu adalah yang name-nya itu adalah ID kategori ya. Berarti ID kategori. Nah, ketika diubah berarti on change, berarti triggernya kan on change. Ketika diubah maka ada perlu pembaruan data. Maka di sini kita panggil langsung nama nama apa namanya, nama functionnya langsung. Berarti pakainya ini fetch location pakai S ya, fetch location. Nah, kemudian fetch location-nya itu terpanggil di bawah sini. Sini untuk load awal jika perlu ya. Dari keterangannya load awal jika perlu. Berarti fetch location nama fungsinya. Oke. Coba kita save dulu, lihat hasilnya ya. Nah, oke, belum belum mau dia ya. Oke, ini masih sama ini kendalanya. Oke, bentar. Ini kurang apa ini ya? Tadi skripnya udah bener ini. Oh iya, marker itu kan ada linknya ya. Marker itu kan ada linknya. Nah, CDN to add marker in leaflet quick target library.
Ini yang awal tadi ya. Tapi seingat saya dulu itu ada ini kok, ada apa namanya? Kalau mau mengcustom marker itu harus ada CDN-nya kok. C. Nanti di masker JS. Use the afterload the finally got use single. Ya, ada ya saya coba. Dulu ingat saya itu ada kalau semisal mau mengcustom apa namanya marker itu, auto getting map create layers vector outer layer get kisah basic itu zoom layer scale dome kan bisa jelas bukan kok.